Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Wali Azhari dengan NIM akhir 350. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan asas-asas penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk jawabannya ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal beserta penyelesaiannya. Yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Lalu yang ketiga ada asas akuntabilitas. Apa itu asas akuntabilitas? Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan modal penanaman harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mana tidak membedakan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang kelima ada asas kebebasan, yaitu asas yang mendorong seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keenam ada asas efisiensi keadilan, yaitu asas yang menyetarakan implementasi modal penanaman dengan mengedepankan efisiensi, berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Lalu yang ketujuh ada asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. 8. Ada asas berwawasan lingkungan, yaitu sebagai modal penanaman yang dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan ada asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Soal yang kedua yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Baik, untuk jawabannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal. Pertama yaitu faktor politik. Tentu, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat menentukan kepastian hukum bagi investor. Contoh halnya seperti ini, jika perubahan regulasi yang secara tiba-tiba, kebijakan tersebut dapat membuat investor menjadi ragu. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga mempengaruhi daya tarik investor. Contoh halnya, krisis ekonomi dapat menyebabkan turunnya investasi asing karena terbukanya ekonomi. Lalu yang ketiga, faktor hukum dan regulasi. Kepastian hukum terkait hak, kepemilikan, perpajakan, tenaga kerja, dan perizinan sangat penting bagi investor. Contoh halnya, jika perizinan investasi terlalu rumit, investor cenderung memilih negara lain yang lebih mudah. Yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya. Nah, persepsi masyarakat terhadap investasi asing, terutama di sektor strategis, bisa mempengaruhi hukum penanaman modal. Contoh halnya, penolakan masyarakat terhadap proyek tertentu. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan revisi regulasi investasi di sektor tertentu. Nah, untuk akibat atau dampaknya itu kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus transfer teknologi dan keahlian,
mendorong perkembangan infrastruktur. Nah, untuk dampak negatifnya, ketergantungan pada modal asing, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan ekonomi. Lanjut soal yang ketiga, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Dan jelaskan. Untuk macam penanaman modal pada undang-undang tersebut ada di pasal 5. Yang pertama itu ada penanaman modal dalam negeri atau bisa disingkat PMDN, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari dalam negeri menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri. Lalu yang kedua ada penanaman modal asing atau bisa disingkat PMA, yaitu penanaman modal dilakukan oleh investor asing baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan investor dalam negeri dengan modal yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar negeri. Lalu yang ketiga yaitu ada penanaman modal gabungan antara PMDN dan PMA. Nah, terkait persamaan antara keduanya, yaitu keduanya sama-sama berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lalu menciptakan lapangan kerja, lalu sama-sama bertujuan untuk pengembangan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, PMDN maupun PMA menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, undang-undang tersebut yang menjadi payung hukum utama bagi investasi di Indonesia. Pertanyaan terakhir yaitu apa saja resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, untuk resiko yang secara umum itu biasanya terkait resiko regulasi dan kebijakan pemerintah, di mana masalahnya itu perubahan kebijakan yang tidak konsisten seperti revisi aturan investasi, pajak atau sektor yang tertutup bagi pihak luar. Nah, solusinya PMA harus selalu memantau perkembangan regulasi melalui Kementerian Investasi atau BKPM, atau juga bisa menggunakan jasa konsultan hukum dan investasi yang memahami kebijakan terkini. Kemudian yang kedua ada resiko politik dan keamanan. Masalahnya itu di ketidakstabilan politik, konflik sosial, atau pembekuan yang dapat mengganggu bisnis tersebut. Nah, solusinya melakukan analisis resiko dulu, analisis resiko politik sebelum berinvestasi di sektor tertentu. Lalu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, mengurangi resistensi terhadap investasi asing. Lalu ada juga resiko ekonomi dan nilai tukar, yang mana masalahnya fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi keuntungan PMA. Kemudian kondisi ekonomi global yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia. Nah, solusinya menggunakan strategi lindung nilai untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar. Kemudian melakukan diverifikasi sumber pendapatan ke berbagai mata uang atau pasar ekspor. Kemudian yang terakhir resiko infrastruktur dan logistik. Masalahnya ada di beberapa daerah masih memiliki keterbatasan seperti jalan, pelabuhan, listrik, internet, dan selain itu biaya logistik yang tinggi dapat mempengaruhi efisiensi operasional. Nah, solusinya PMA memilih lokasi investasi yang memiliki infrastruktur memadai seperti kawasan industri atau ekonomi khusus, lalu juga menggunakan strategi kemitraan dengan perusahaan logistik lokal untuk efisiensi distribusi. Baik, itu untuk jawaban-jawaban saya dari soal-soal UTS Hukum Penanaman Modal. Saya mohon maaf bila ada kekeliruan karena saya mahasiswa juga, masih belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.